Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat herbal semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi tentunya di channel Dr. Kintoko Official. Silahkan terus subscribe channel Dr. Kintoko Official, karena di dalam channel YouTube itu sahabat semua akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya terkait tentang ilmu kesehatan, kemudian ilmu-ilmu tentang herbal. Kita sudah dibersamai dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Apoteker Kintoko. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada di rumah makan Manggang Kenduri di daerah Sukoharjo, karena ada agenda kami dengan Dr. Kintoko pada hari ini dari siang sampai sore, dan alhamdulillah kita bisa dibersamai lagi oleh beliau. Ya Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Ini Dr. Kintoko sudah ada di hadapan kita bersama, dan alhamdulillah beliau ini sangat luar biasa, waktunya yang terbatas namun selalu memberikan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuannya yang memang diperuntukkan oleh umat dan sahabat semuanya. Dok, ini mau kami tanyakan ini, karena herbal itu memang saat ini kan memang alhamdulillah sudah banyak peminatnya, nggih. Orang sudah mulai merubah mindsetnya itu dari pola-pola pengobatan kimia, nggih, kembali ke alam, bahasanya seperti itu, dengan konsumsi bahan-bahan yang berbahan baku herbal. Namun yang ingin kami tanyakan itu karena banyaknya jenis herbal, kemudian yang diolah pun juga banyak herbal itu, yang ingin kami tanyakan apakah ataupun herbal mana yang berkarakter gitu ya, dari sekian banyak herbal-herbal itu yang ada di Indonesia khususnya gitu. Gimana Dok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya semuanya, jadi bicara tentang herbal tadi sudah disampaikan ya, bahwa herbal ini memang luar biasa ya. Kekayaan alam kita ini menyediakan bisa dikatakan puluhan ribu, kalau secara datanya sih 30.000 ya jenisnya. Sehingga dari sana akan muncul banyak sekali produk-produk ya, yang itu akan menjadi sebuah bauran pemasaran. Oleh karena itu, bagaimana kita mengenali herbal-herbal yang berkarakter gitu istilahnya. Nah, tentu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana herbal ini dihasilkan melalui satu proses yang dilandasi yang dilandasi oleh suatu ilmu pengetahuan. Jadi siapapun sebetulnya boleh mengklaim tentang ramuan atau cara meramunya, meraciknya, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan herbal yang berkarakter itu ada tingkatan Pak Seta ya. Yang pertama adalah herbal yang memang didasari oleh pengetahuan secara turun-temurun, atau yang kita sebut dengan empiris. Apalagi jika pengetahuan ini didasarkan pada suatu naskah-naskah kuno, naskah-naskah lawas, yang itu syarat dengan ilmu pengetahuan tradisional pada masyarakat pada waktu itu, yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, itu punya karakter yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya, kita harus tanya kepada formulatornya gitu. Ini cara memformulasinya atas dasar apa gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau ingin melihat herbal berkarakter, itu melihat orang di balik ramuan itu, atau siapa orang di balik ramuan itu. Kalau dia mengatakan ramuan ini diperoleh dari generasi ke generasi ke generasi atau dari turunan, ini menunjukkan dia punya karakter. Dan hari ini kami tadi dengan Pak Seta bertemu dengan salah satu contoh seorang praktisi di bidang pengobatan tradisional, yang memang dia mengatakan kami memperoleh pengetahuan ini tentang cara meracik dan seterusnya itu dari moyang-moyang kami. Nah, itu berarti dia punya karakter. Artinya apa Pak Seta? Artinya bagi mereka yang mohon maaf mungkin tidak punya jalur ini, kemudian ya bisa saja menghasilkan satu ramuan gitu. Tapi kalau tidak punya jalur keturunan,
maka untuk menghasilkan herbal berkarakter itu masih ada peluang dengan cara yang lain. Salah satunya herbal yang berkarakter yang kedua itu jika diracik, diformulasi ya ramuan itu dengan pembuktian secara ilmiah. Nah, ini juga termasuk herbal berkarakter. Dari sisi keamanannya, dari sisi komposisinya, ya, dari sisi khasiat, dari sisi mutu. Ini adalah contoh juga herbal yang berkarakter. Dan yang ketiga, herbal yang berkarakter yang ketiga adalah jika memang sudah terbukti dilakukan pengujian secara klinis. Bisa lewat observasi klinis di rumah sakit atau melalui pengujian uji klinis fase 1, 2, 3 maupun 4. Jadi sobat sehat semuanya, kalau ingin melihat herbal yang berkarakter itu adalah melihat dari 3 kacamata tadi. Apakah ada dasar keturunan, ya? Apakah ada dasar pengujian secara ilmiah, dan apakah ada dasar pengujian secara klinis. Itu Pak Sita untuk melihat suatu herbal itu punya karakter atau tidak gitu. Oke, terima kasih. Jadi sahabat sehat semuanya tahu ya. Jadi salah satu hal yang terpenting yang harus kita lihat ketika kita melihat herbal itu ataupun herbal-herbal yang berkarakter dari 3 hal tadi itu. Yang salah satunya itu adalah terkait dengan keturunan. Apakah herbal itu diturunkan dari nenek moyang atau dari keturunan, dan saya tahu betul bahwa Dr. Kintoko ini juga mempelajari herbal yang basisnya dari keturunan keraton gitu ya. Dipelajari dari buku-buku klasik dari Keraton Cirebon, dari Pakualam Jogja dan sebagainya, dan ini yang juga dipelajari oleh beliau. Selain beliau juga berdasarkan landasan ilmiah sebagaimana yang disebutkan beliau yang dari herbal berkarakter jenis yang kedua. Makanya itu ini sangat komplit yang beliau jelaskan ini karena beliau telah mempraktekkan sendiri contoh-contoh herbal yang secara karakter, yang memiliki karakter yang sangat luar biasa itu, karena beliau juga seorang formulator di bidang herbal itu. Jadi simak terus tayangan ini karena nanti kita akan terus membahas apa saja implementasi atau produk-produk terkait dengan herbal, karakter herbal yang sangat bermutu tinggi itu, barangkali seperti itu. Sekian dulu sahabat herbal semuanya, nanti kita lanjut di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.